Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-13 Allah masih memberikan kepada kita kekuatan terbesar, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana mengisi Ramadan agar menggapai la'allakum tattaqun, agar takwa kepada Allah, agar dekat kepada Allah di bulan Al-Qur'an ini dengan Al-Qur'an sebagai pedomannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 15 menit atau sampai 20 menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kita berinteraksi pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan spirit bulan Ramadan, bulan takwa dan bulan Al-Qur'an. Surat Fatir ayat 1 sampai dengan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh ja'ilul malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang pertama kali kita lakukan terhadap Allah adalah alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah harus dipuji? Dan kenapa ayat pertama to the point alhamdulillah? Fatir ayat 1 alhamdulillah, langsung segala puji bagi Allah. Apakah kita sudah mendapatkan nikmat sehingga kita harus mengucapkan alhamdulillah dahulu? Ternyata tidak. Dapat gak dapat nikmat, pertama kali ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Karena kita bertuhankan Allah. Itu luar biasa. Kita selaras dengan alam raya, fatiris samawati wal ardh. Secara fitrah langit dan bumi itu memuji Allah. Jadi kalau kita memuji Allah, kita selaras dengan langit dan bumi. Satu jalur, kita gak ngelawan arus. Alhamdulillah kita ucapkan. Dari makhluk bumi yang paling hebat, kita dijadikan Allah manusia. Coba kita dijadikan Allah binatang atau tumbuh-tumbuhan atau benda. Itu saja bertasbih memuji Allah. Jadi hewan saja memuji Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih memuji Allah di langit dan di bumi. Maka fasabbih, jadi manusia bertasbihlah. Alhamdulillah kita jadi manusia beriman pula. Ini tanda-tanda dicintai Allah. Ada manusia tapi tak beriman. 6 miliar penduduk bumi, 4 miliar bukan Islam, 2 miliar Islam, dan kita yang termasuk yang Islam itu. Alhamdulillah kita bukan sekedar Islam, kita menikmati Islam. Mau puasa, mau sholat. Ada orang Islam bulannya bulan puasa, dianya tak puasa. Ini musibah. Alhamdulillah kita menikmati puasa itu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kita mengenal Allah melalui kitab sucinya Al-Quran. Dan sekarang kita lagi membacanya. Alhamdulillah. Kita kenal Allah dari sumbernya, dari kalamullah, dari wahyu Allah, Al-Quranul Karim. Kemudian secara singkat kita langsung pada poin, wa yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menciptakan malaikat dan luar biasanya Allah terus menciptakan, yazidu fil khalqi ma yasha, apa yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertambah penduduk bumi ini. Dulu ada prediksi kita akan kelaparan karena kurang pangannya, kurang pakaiannya, sandangnya, dan kurang tempat tinggalnya. Tapi ternyata tidak.
tambah manusia di bumi ini, tambah banyak pula makanannya. Yazidu fil khalqi, tambah mudah pula transportasinya. Yazidu fil khalqi, tambah banyak pula baju, pakaian, sandal. Dan sekarang banyak kali orang buang pakaian. Dulu buat baju itu mahalnya subhanallah. Ini sekarang ada masalah apa? Baju bekas. Karena apa? Banyak sekali baju. Baju baru sudah dibuang. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada rumah banyak. Satu orang punya 3 rumah, terkadang tak ditempatinya. Ini adalah kuasa Allah. Dan dulu kita jarang makan ayam. Kalau nggak datang tamu nggak makan ayam. Sekarang pagi ayam, siang ayam, sore ayam, malam ayam. Sampingkan banyaknya ayam. Lele begitu juga. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ini tanda kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Pujilah Allah. Alhamdulillah. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa yang dibuka Allah kepada manusia dari rahmatnya, tak ada yang bisa menyetopnya. Kuasa Allah. Maka yang kedua, yakin 100% rahmat Allah diturunkannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Allah mau turunkan rahmatnya, tak satu pun bisa bendung. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi min rahmatin. Dan luar biasa, apapun yang diturunkan Allah itu adalah rahmat. Musibah, malapetaka, bencana itu juga min rahmatin. Kok bisa Pak Ustaz? Kok bisa namanya musibah, bencana adalah rahmat dari Allah? Betapa banyak beban berat kita yang kita hadapi dulu, akhirnya kita rasakan sekarang manis. Alhamdulillah, dulu capek belajar di pesantren, sekarang rasanya manis. Kan begitu. Sangka kita itu ayah kita kejam, tampakkan kita ke pesantren, belajar hafal siang malam, berkudis. Ya alhamdulillah sekarang kebal kudis. Ya kan? Inilah min rahmatin. Maka kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika dapat musibah, kita ucapkan segala puji bagi Allah atas apa yang saya hadapi. Tapi kalau dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dapat nikmat, kita ucapkan segala puji bagi Allah. Dengan nikmat ini saya dapat lebih beramal soleh. Dapat nikmat, amal soleh. Dapat musibah, tetap alhamdulillah. Inilah keyakinan kita nomor 2, bahwa Allah Maha Pengasih. Apapun yang diberikannya, yang baik, yang buruk, yang musibah, yang nikmat, yang bencana, yang kebahagiaan, semuanya dalam bingkai rahmatin. Dan kebalikannya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Kalau Allah sudah mencegah kepada kita sesuatu yang menurut kita itu baik, kita minta selama bulan Ramadan, lepas Ramadan tak dikabulkan Allah, yakinlah itu baik, walaupun menurut kita baik. Karena apa? Wa huwal azizul hakim. Bukan gak dikabulkannya doa kita karena Allah lempoh. Nauzubillah min zalik. Wa huwal aziz. Allah Maha Perkasa, Al-Ghalib la maghluba alaihi, menang dan tak terkalahkan. Tapi kenapa yang kita minta sepanjang Ramadan tak dikabulkannya? Karena Allah memberi yang lebih baik. Al-Hakim, tetap saja yang diberikannya dalam bingkai bijaksana, yang dicegahnya juga dalam bingkai bijaksana. Inilah keyakinan kita. Apa yang diberikan Allah adalah rahmat, dan apa yang diberikan Allah dalam bingkai Dia Maha Perkasa dan juga Dia Maha Bijaksana. Yang ketiga, ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai seluruh manusia,
Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, saya manusia yang mukmin, yang kafir, sebutkanlah nikmat Allah, perbanyak zikir nikmat Allah, ungkapkan segala nikmat Allah, testimoni saya berhasil karena Allah, ibu saya berhasil karena Allah, bapak saya berhasil karena Allah, anak cucu saya berhasil karena Allah, pencapaian saya sampai detik ini karena Allah. Uzkuru ni'mat Allah, testimoni keberhasilan kita, pencapaian kita, semuanya karena Allah. Inilah dia bagaimana kita berinteraksi kepada Allah. Bagaikan Nabi Sulaiman yang kaya raya, yang luar biasa itu berkata, hadza min fadli rabbi. Pencapaianku ini semua. Ratu Balkis masuk Islam, istananya bisa kupindahkan, istanaku bagaikan marmer yang bagai beningnya, itu semua dari Allah. Kekayaan kita tak sampai seperti Nabi Sulaiman. Dia berluani akul, dia berluani ashkur akul. Sebagai ujian, apakah saya tambah bersyukur atau saya menjadi hamba yang hanya bisa membangkang, mengeluh atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Maka uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah? Sehingga kenapa kita memandang hebat diri kita atau segala pencapaian kita dan melupakan Allah? Orang Cina itu tambah dapat nikmat, tambah dibuat pekong di tempat kesuksesan dia. Kalau tambah dapat nikmat terkadang tambah jauh dari kecil. Nauzubillah min zalik, gitu dia. Ya, yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illahu fa anna tufakun. Allah yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi, dan puncak kenikmatan itu adalah la ilaha illahu. Jadi zikir kita pagi 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pemahamannya bisa berbeda satu dengan yang lain. Ada yang cuma sampai di lisan saja, ada yang sampai di hati saja, ada sampai di alam raya. Bahwa semua ini karena Allah dan ini adalah nikmat. Jadi zikir 100 kali bukan beban. Puncak zikir, puncak nikmat itu adalah la ilaha illahu. Ketika kita dekat dengan Allah, inilah la'allakum tattaqun minal muqarrabin. Dekat pada Allah menjadi hambanya yang bertakwa. Fa'anna tufakun, sayangnya banyak pula yang membangkang. 4 miliar manusia membangkang. Tapi jangan sedih Bapak, itu kecil. Bandingkan dengan semut saja yang bertasbih, gak ada apa-apanya. 1 manusia sama dengan 2 juta semut yang bertasbih. Yang terakhir, waktu kita sudah mau habis, wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ila Allahi turja'ul umur. Jika dakwahmu wahai Nabi Muhammad ditolak, di-reject oleh mereka kaummu, maka kaum-kaum sebelummu para rasulnya juga ditolak oleh mereka. Wa ilallahil masir, hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat apa yang kita lakukan? Dakwah. Kalau kita sudah baik, ajak orang lain baik. Anfusaku, ajak istri, anak jadi baik. Jangan sampai ayahnya, emaknya di surga, anaknya di neraka. Nauzubillah min zalik. Atau terbalik, anaknya rajin ke masjid di surga, ayah emaknya di neraka. Agenda Ramadan kita, agenda satu keluarga masuk surga. Ayo, maka kata Nabi Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ayo berdakwah. Kalau ada yang tak mau, tetap ajak dengan cara baik-baik. Tak mau, ajak lagi. Tak mau, ajak lagi. Nabi Nuh mengajak sampai akhir hayat, anaknya tak mau juga. Itu ceritanya lain lah. Tapi sudah diajak jor-joran 950 tahun ngajak orang, tak mau, itu cerita lain. Tapi jangan kapok. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, faqad kudzibat rusulun min qablika. Sebelummu pun rasul-rasul ditolak dakwahnya, tapi ikhlaskanlah. Wa ilallahil masir, saya Bapak Ibu tak lama umurnya. Kita semua akan pulang
Mudah-mudahan pulang kita disambut Allah radiyatan maradiyah. Dan inilah doa kita paling banyak di bulan suci Ramadan. Dalam detik-detik mau berbuka, apa doa terbaik? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ayo kita baca dengan anak-anak membuka puasa. Last minute, 5 menit, 2 menit sebelum berbuka, doakan sama-sama ibu, ayah, mama, anak, semua doakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita mengharapkan ridho dan surga dari Allah. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan 4 hal yang dilakukan mukmin dalam rangka memahami bagaimana Allah dan apa yang harus kita lakukan terhadap Allah. Pertama, tahmid, puji Allah. Kedua, yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Perkasa, Al-Aziz, dan Maha Bijaksana, Al-Hakim. Dan yang ketiga, nikmat terindah dalam hidup ini puncaknya la ilaha illallah. Dan yang terakhir, ayo ajak orang-orang yang kita cintai bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.